Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rekan-rekan di keluarga Islam Aachen, khususnya Mas Fahmi Hakim yang mengetuainya. Alhamdulillah. Ketuanya Mas Yakin Pak Ustadz. Oh iya, Saya Mas saya di maaf. sini sebagai saja moderator Iya, dan MC. ya, terima kasih Ya, Mas Fahmi dan ya. ketuanya Mas Ainul Yakin atas Ainul kesempatan Yakin. Ya. diberikan di kesempatan hari ini. Semoga menjadi amal baik untuk kita semuanya dan menjadi awal yang baik pula untuk kita dalam segala amal keseharian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat dan barakah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat Amin, dan amin. salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Rekan di KIA dan juga pemirsa di YouTube dimanapun berada, eh, berkaitan dengan Al-Quran, tentu kita tidak akan pernah kehabisan ilmu dan keagungan, berkah dan juga informasi yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita semuanya, hingga Allah mengajari kita agar mensyukuri nikmat besar ini sebagaimana Allah tegaskan, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada hambanya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Quran itu suatu yang bengkok atau menyimpang. Jadi ini merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hari ini kita masih membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad lebih yang lalu, dan para sahabat radhiyallahu anhum membaca di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita kebanyakan mungkin tidak mengerti bahasa Arab, bahkan mungkin tidak paham dengan ayat yang dibaca, tapi alhamdulillah kita mampu membaca dengan sebaik mungkin, bahkan bisa fasih sebagaimana orang Arab membacanya, dan juga menjaga bagaimana Al-Quran tetap sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan merupakan karunia besar juga bagi kita yang Allah karuniakan kepada kita di Al-Quran ini, bahwa Al-Quran yang di tengah-tengah kita ini adalah mukjizat. Salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat artinya suatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi, khususnya Rasulullah SAW, dalam konteks ini adalah Al-Quran, yang fungsinya diantaranya adalah menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, dan membuktikan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan mukjizat ini juga menantang dan melemahkan, menantang orang-orang kafir. Adakah yang bisa mendatangkan yang serupa dengan yang Allah karuniakan kepada Nabi, dan juga sekaligus melemahkan. Nah, sisi yang patut kita perdalam adalah di makna mukjizat, bahwa Al-Quran ini dengan surah yang paling pendeknya pun ia menjadi mukjizat, bi aqsari suratin minhu. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat, al-mu'jiz bi aqsari surah minhu.
Jadi ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita pun merasakan akan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Tentu kita semua bisa memperdalam kemukjizatan Al-Qur'an ini, diantaranya mungkin yang bisa kita sederhananya, yang paling sederhana yang bisa kita pahami bahwa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an itu semata benar adanya. Bisa dibuktikan secara sejarah, juga bisa dibuktikan secara ilmiah. Misalnya kita lihat surah Al-Masad, surah Al-Lahab misalnya, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini kesimpulannya adalah vonis terhadap Abu Lahab laknatullah alaih, yang Allah informasikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan sampai kepada kita semuanya, vonis bahwa si Abu Lahab ini bakal menjadi penghuni neraka, Dan vonisnya itu Allah sampaikan wahyu ini, informasi ini jauh-jauh hari sebelum Abu Lahab mati. Mungkin ada sekitar 10 tahun sebelum Abu Lahab mati, sudah diinformasikan bahwa dia akan menjadi penghuni neraka, artinya mati dalam keadaan tidak beriman. Dan tidak ada yang bisa memastikan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bisa berpura-pura, Abu Lahab pura-pura masuk Islam, mungkin akan tertolak secara otomatis kebenaran Al-Quran itu. Tapi hanya untuk berpura-pura saja dia tidak bisa. Artinya kalau dia berpura-pura masuk Islam, maka ayat atau vonis surah Al-Lahab bahwa Abu Lahab itu termasuk yang masuk neraka, juga istrinya, ini akan tertolak secara otomatis. Nah, ini mukjizat. Mukjizat lainnya adalah bahwa Allah mudahkan kita yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi saya katakan di muka, bahwa kita bisa membaca dengan fasih, bisa membaca dengan sahih, sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang merupakan salah satu mukjizat juga adalah mukjizat bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita coba kaji lebih dalam dan bacaan-bacaan Al-Quran yang sampai kepada kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bacaan Al-Quran itu sangat beragam. Dan yang mutawatir, variasi bacaan Al-Quran yang mutawatir secara periwayatan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 10 qiraat. 10 qiraat yang kemudian bercabang di bawahnya ada 20 riwayat, karena masing-masing qiraat ada 2 riwayat. Ya. Ya. Jadi ada 10 qiraat yang di bawahnya ada 20 riwayat yang menjadi rujukan bacaan kita semuanya yang mutawatir ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, uniknya dan merupakan mukjizat, ini ragam bacaan yang 20 variasi bacaan itu, di bawahnya lagi ada cabang-cabang lagi yang dikumpulkan oleh para ulama, itu bisa mencapai hampir 1000 jalur lagi. Dari sekian banyak variasi bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum, itu ada 2 klasifikasi besar.
Yang pertama, perbedaan makna, dan yang kedua, perbedaan dialek. Jadi ada dua bacaan. Bacaan secara maknanya memang berbeda, yang kedua secara dialek. Dan uniknya karena Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menurunkan Al-Qur'an ini, antara satu bacaan dengan bacaan yang lain ini dicakup oleh satu bentuk tulisan yang sama-sama kita baca, namun memungkinkan dibaca dengan beberapa cara baca yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan berbagai cara baca itu, tidak ada satupun ayat yang bertolak belakang antara satu bacaan dengan bacaan yang lain. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali, tidak mungkin ada kecuali Al-Quran. Jadi nggak ada bertolak belakangnya, justru menambah khazanah, justru menambah keluasan makna yang dikandung oleh Al-Quran. Justru saling menguatkan antara satu bacaan dengan bacaan yang lain, juga saling melengkapi makna yang lebih kuat lagi, lebih tegas lagi, dan menutup kemungkinan eh, celah yang mungkin akan menjadi tuduhan terhadap Al-Quran. Dan eh, kajian kita kali ini lebih berkaitan dengan masalah bacaan Al-Quran, dan ini yang saya tampilkan. Udah muncul belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Sekarang sudah muncul, Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Eh, yang paling sederhana yang kita jumpai dan antum juga jumpai rekan-rekan yang hidup di Eropa, di kata Malik dari ayat Malik Yaumiddin, itu yang paling sederhana. Jadi Malik Yaumiddin, mungkin rekan-rekan yang sholat di Masjid Maroko akan mendapati Malik Yaumiddin, Malik itu dibaca Malik, Malik ya, pendek. menjadi Malik. Ini sebenarnya bukan dialek, jadi bukan dialek, tapi justru maknanya berubah. Beda antara Malik dan Malik. Beda antara Malik dan Malik. Malik yang kita baca dalam riwayat Hafiz membaca Malik hanya panjang, atau dalam qiraat Asim membaca Malik hanya panjang, itu berarti pemilik. Maaf Pak Sementara Ustadz, ini kami tampilannya hanya backgroundnya. Apakah Pak Ustadz menampilkan ini tadi? ya, ya insya Allah sebentar ya. Oh ya, oke. Ya. Silakan Pak Ustadz. Mohon maaf.
Ya. Jadi di ayat Malik Yaumiddin, di ayat Malik Yaumiddin ini qiraat Asim membaca Malik manya panjang. Qiraat yang lain membaca Malik manya pendek. Malik dan Malik. Ya. Ini jauh berbeda antara Malik dan Malik. Malik artinya pemilik. Sementara Malik yang manya pendek ini artinya penguasa atau raja. Jadi jauh berbeda antara pemilik dengan raja. Tapi dua makna ini tidak bertolak belakang. Justru saling melengkapi, justru saling menambah khazanah dari Al-Quran. Jadi Allah itu Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin dengan satu bentuk tulisan tapi memungkinkan dibaca dengan dua bacaan berbeda dan memiliki makna berbeda. Jadi ini maknanya berbeda, Malik dan Malik. Jadi Allah itu Malik sekaligus Malik. Allah itu pemilik dan Allah itu raja hari pembalasan. Ini yang kita jumpai dalam keseharian. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mengajari adalah Rasulullah SAW. Bukan para ahli bacaan Al-Quran mereka membuat bikin-bikin, bukan. Tapi begitulah. Jadi ini makna yang berbeda. Atau misalnya jadi latar belakangnya adalah dengan tulisan pada masa Nabi SAW yang tanpa titik seperti ini nih. Tanpa titik, tanpa harokat, tanpa tanda apapun, tanda nomor ayat, ataupun tanda wakaf berhentinya di mana, nggak ada tanda-tandanya. Hanya tulisan yang kosong tanpa titik-titik tadi, juga tanpa hamzah. Begitulah cara menulis orang Arab pada masa itu. Dan seperti yang tadi misalnya Malik dan Malik, di Malik dan Malik tulisannya kan mim, lam, dan kaf. Dan ini memungkinkan dibaca Malik panjang, seperti kita baca, dan memungkinkan dibaca Malik yang pendek. Nah, pada masa itu nggak ada tanda bacanya, dan Nabi SAW mengajari sebagian sahabat dengan Malik, sebagian sahabat yang lain dengan Malik. Nah, di ini, coba kalau sekiranya kita tidak ketemu redaksi atau tanda baca yang kita kenal sekarang ini, kira-kira masih bisa membaca yang atas ini nggak? Yang tanpa titik huruf, tanpa harokat, tanpa hamzah, tanpa nomor ayat. Ya. Dan ini kita memungkinkan dalam qiraat membaca yuhsyaru a'da'ullah, yuhsyaru a'da'ullah, dan riwayat yang lain baca nahsyuru a'da'allah. Jadi memungkinkan dibaca wa yauma nahsyuru a'da'allah, dan memungkinkan dibaca wa yauma yuhsyaru a'da'ullah. Wa yauma nahsyuru a'da'allah, dan pada hari itu nahsyuru, kami hidupkan, kami giring ke padang mahsyar para musuh Allah. Kami di sini pakai nahnu berarti kami. Sementara yuhsyaru artinya digiringlah ke padang mahsyar. Siapa? Para musuh Allah. Pada hari musuh Allah digiring ke mahsyar. Jadi saling melengkapi. Di sini dimunculkan nahnunya sebagai muncul subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, kami, dan di sini tidak muncul karena kalimat pasif yuhsyaru, dikumpulkan, digiring ke padang mahsyar. Dua redaksi ini tidak bertolak belakang sama sekali, tapi saling menguatkan, saling menegaskan, saling memperbanyak khazanah
kandungan dari Al-Quran. Dengan satu model redaksi, tapi memungkinkan dibaca dengan beberapa cara baca. Atau misalnya di surah, ini contoh yang, misalnya contoh di surah Al-Hujurat misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Kita baca fatabayyanu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ya. Fatabayyanu. Nah, kata fatabayyanu ini kalau saya tuliskan tanpa titikan berarti tulisannya seperti ini. Ini ya. Kelihatan semuanya ya. Nah, ini kita baca fatabayyanu. Tapi qiraat yang lain Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf membaca fatathabbatu. Baca apa? Fatathabbatu. Fa ta tabbatu. Ya. Kita baca fatabayyanu. Qiraat yang lain tadi yang saya sebutkan Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf, Al-Ashir membaca fatathabbatu. Apa beda fatabayyanu dengan fatathabbatu? Fatabayyanu, maka carilah kejelasan. Dari kata bayan, artinya penjelasan. Lalu fatathabbatu, dari kata sabata, artinya memastikan, cross-check, meng-cross-check, fatathabbatu. Maka dari redaksi yang tadi kita baca fatabayyanu, artinya kita harus tabayyun. Selain tabayyun, kita juga harus tasabbut. Tabayyun cari kejelasan, tasabbut cari kepastian. Jadi bukan sekedar jelas selesai, enggak, tapi kita harus tasabbut. Memastikan, meng-cross-check kembali. Jadi maknanya lebih kuat, lebih tegas, lebih lengkap lagi. Padahal dengan satu bentuk tulisan yang tadi ini. Memungkinkan dibaca dua. Fatabayyanu, fatathabbatu. Dan ini tidak mungkin ada kecuali di Al-Quran. Dalam karya tulis seilmiah-ilmiah dalam keseharian, nggak mungkin seperti ini. Dan ini diajarkan, yang mengajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ini perbedaan makna. Di sisi yang lain ada perbedaan dialek. Dialek itu tidak mengubah makna, tapi ya dialek. Maknanya tetap, tapi dialeknya berbeda. Misalnya kita jumpai, masih di surah Al-Fatihah misalnya. Sebagian baca, kita baca ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Lalu, yang lain membaca ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Sirata pakai sin. Dan yang lainnya membaca zirat. Zi. Itu dialek. Jadi, ada qiraat yang baca as-sirat pakai shad, ada yang baca pakai sin, as-sirat, dan ada pakai zi, zirat, turunan dari shad. Shad tapi dibaca dengan cita rasa zai. Jadi di satu sisi ini hurufnya memiliki tempat sebagaimana zai, tapi dibaca tafkhim tebal, zi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini dialek. Ada dialek baca shad, ada dialek baca sin, dan ada dialek baca zi. Zi. Nah, yang baca shad, begitulah sebagian kabilah di Jazirah Arab pada masa itu membaca as-sirat. Yang baca pakai sin, bagaimana bisa baca jadi sin? Kalau pakai zi, masih memungkinkan karena turunan dari huruf shad. Tapi kalau dibaca sin, bagaimana? Sin ini sesungguhnya aslinya kata sirat itu as-sirat pakai sin. Aslinya. Nah,
Tapi sebagian kabilah membaca dalam keseharian mengucapkan as-sirat pakai sin, di kabilah yang lain baca as-sirat pakai sad, kabilah yang lain membaca zirat. Dan Al-Quran mengakomodir itu. Mengakomodir yang baca as-sirat dengan bentuk tulisannya pakai huruf sad. Lalu yang pakai sin dari mana? Karena aslinya pakai sin. Ini dialek. Masya Allah. Secara makna tidak berbeda. Belum lagi alaihim misalnya. Dikata alaihim di surah Al-Fatihah atau yang lainnya, alaihim, kita baca alaihim bersukun mimnya. Riwayat yang lain baca alaihimu pakai panjang, mu didomahkan mimnya dan baca panjang. Qiraat yang lain baca alaihum, alaihum, bukan him. Kita baca him, sebagian baca hum, sebagian baca alaihimu. Ini dialek. Tidak berubah makna. Dan sebagainya. Ini sangat luas sekali dan sangat kompleks sekali. Yang menguasai adalah para pakar di bidang baca Al-Quran, sampai jumlah qiraat 20 tadi itu sangat luar biasa. Nggak mungkin dibikin oleh manusia. Antum bayangkan Nabi SAW setelah masa bi'tsah sampai masa kenabian beliau itu berapa tahun? Tidak lebih dari 23 tahun. Sekiranya Nabi SAW membuat ini Al-Quran, waktunya habis. Waktunya habis dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sampai hari ini para peneliti, para pakar bahasa Arab meneliti ternyata Al-Quran tidak bisa diubah sama sekali. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Nggak bisa sama sekali. Dan kalau ada yang salah, orang akan tahu bahwa ini salah. Ini Al-Quran. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kita masih dekat dengan Al-Quran, masih bisa membaca Al-Quran. Bahkan sebagian kita juga hafal Al-Quran, meskipun bukan orang Arab, bahkan tidak tahu bahasa Arab, tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz tanpa nambahin, tanpa mengurangi. Ini hanya ada di Al-Quran. Hanya ada pada Al-Quran. Hanya Al-Quran yang bisa memungkinkan seperti ini. Kalau yang lainnya mungkin sudah nambah dan kurang, dan mungkin orang akan lelah untuk bisa menghafal kalimat-kalimat yang bukan Al-Quran. Tapi Al-Quran, Masya Allah, dari masa ke masa, apalagi masa sekarang, masa kemasan Al-Quran, penghafal Al-Quran sangat luar biasa. Yang menguasai ilmu Al-Quran juga sangat luar biasa. Bahkan qiraat yang 20 tadi juga banyak, di masyarakat kita juga udah mulai banyak yang bisa menguasainya. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah SAW, tanggung jawab penjagaannya diserahkan kepada umat manusia. Contoh yang lain berkaitan dengan dialek juga, misalkan wadduha. Kita baca wadduha, riwayat yang lain baca wadduha, dan yang lain baca wadduhe, misalnya. Ini tidak mengubah makna, tapi dialeknya saja berbeda. Wadduha, wadduha, wadduhe. Lalu apakah kita bebas mau pakai yang mana? Sebenarnya kita bebas mau pakai yang mana, yang penting kita telah belajar. Mungkin rekan-rekan yang di Eropa biasa sholat di Masjid Maroko, imamnya baca pakai riwayat Warsh, dan antum belajar riwayat Warsh, boleh antum baca pakai riwayat Warsh, silahkan, nggak jadi masalah, karena itu riwayat yang mutawatirah sampai ke Rasulullah SAW. Gitu. Jadi semuanya diperkenankan. Kita suruh pilih. Bahkan kalau kita bisa menguasai semuanya keseluruhannya, silakan. Alhamdulillah bagus, bisa menguasai semuanya, dan begitulah hendaknya kita. Tapi sekurang-kurangnya kita menguasai satu riwayat dari qiraat yang ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bekal kita semuanya. Dan boleh dibilang mungkin lebih dari 75% penduduk Muslim di muka bumi saat ini membaca dengan riwayat Hafiz, qiraat Imam Asim. Boleh jadi mungkin lebih dari 75% mungkin. Hanya sebagian kecil di sekitar masyarakat Maroko dan sekitarnya membaca pakai Warsh dari qiraat Imam Nafi', sebagian kecil di antara mereka membaca pakai Qalun, qiraat Imam Nafi', dan juga di sekitar-sekitarnya membaca pakai Qalun juga dari qiraat Imam Nafi'. Yang lainnya boleh dibilang hanya
para pakar yang menguasai ilmu qiraat yang bisa membacanya. Baik, dan itu semuanya melalui proses talaqi. Proses talaqi. Talaqi artinya seorang guru mengajari muridnya secara langsung bagaimana membaca Al-Quran. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum dahulu belajar kepada Rasulullah SAW. Pada masa itu tidak ada orang yang salah berbahasa Arab. Tetapi mereka para sahabat radhiyallahu anhum ini tetap belajar kepada Rasulullah SAW untuk memastikan bahwa bacaan yang mereka lantunkan adalah benar, dan Rasulullah SAW mengajari mereka demikian. Ya, jadi meskipun mereka nggak salah dalam berbahasa Arab, mereka tetap belajar kepada Rasulullah SAW, sehingga antara satu sahabat dengan sahabat yang lain radhiyallahu anhum kadang diajari oleh Rasulullah SAW dengan berbagai cara baca yang berbeda-beda, dan sampailah kepada kita perbedaan itu tanpa bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Ini sekali lagi mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan kita masih dapati sampai hari ini. Berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, dan juga selain Nabi selain Rasulullah SAW. Para Nabi terdahulu mukjizatnya hanya sesaat ketika itu saja. Sementara umat Nabi Muhammad SAW ini masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa menyaksikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar sampai akhir zaman. Semoga Allah SWT jadikan kita hamba-hamba yang menjadi bagian dari ahli Al-Quran, insyaallah. Nah, talaqinya Rasulullah SAW itu kepada Jibril alaihissalam. Beliau SAW belajar langsung kepada Jibril alaihissalam. Belajar bagaimana membacanya, bagaimana melantunkannya, bagaimana makna-maknanya juga. Meskipun Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Jadi cara belajarnya Rasulullah SAW berbeda dengan cara belajarnya kita manusia biasa. Beliau Nabi mendapat ilmu dengan metode wahyu. Wahyu artinya seperti mungkin kalau dalam konteks sekarang mungkin ada sistem operasi yang diinstal dalam sebuah perangkat yang kemudian nanti tinggal dinyalakan dan muncul semuanya. Boleh dibilang seperti itu. Nabi SAW mendapatkan wahyu melalui Jibril alaihissalam ke hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jibril itu menurunkan ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Dan sanuqri'uka fala tansa. Kamilah yang mengajari engkau ya Muhammad, fala tansa, dan engkau tidak akan lupa illa masya Allah, kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dibuat lupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi berikutnya pun juga demikian, talaqi dari para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar menghafal, tapi mereka juga menulis. Jadi bukan hanya sekedar mendapat suaranya saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dapat tulisannya juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendikte para sahabat agar menulis ayat yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam. Lalu setelah selesai, sebelum majelis ditutup, para sahabat radhiyallahu anhum diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melantunkan apa yang telah dihafal di majelis tersebut, dan juga agar mereka membaca apa yang mereka telah tulis. Membaca apa yang telah mereka tulis. Suruh mengeja kata demi katanya, dan jika kurang, Nabi akan katakan kurang. Nabi akan luruskan yang benar seperti apa. Bagaimana Nabi bisa demikian? Ya, wahyu. Jibril bersamanya, dan kalau sekiranya ada yang salah, Jibril akan memberitahu dan Nabi akan mendapatkan wahyu bahwa si fulan menulis dengan cara yang salah. Si fulan kurang nulisnya. Jadi ada verifikasinya
Bahkan sekiranya nggak diverifikasi sekalipun, Nabi SAW tahu dengan metode wahyu, karena Allah informasikan. Jangankan yang ini, hal yang lain yang lebih besar saja Allah informasikan kepada Rasulullah SAW. Dan kita kadang tidak menyadari itu. Berita tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Bagaimana itu tahu Nabi SAW? Wahyu. Berita masa lalu, umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan, atau juga mereka para nabi terdahulu. Nabi dapat dari mana informasinya? Dari wahyu. Dan kebenarannya bisa dibuktikan secara histori. Sejarahnya benar. Kisah-kisah nabi terdahulu. Ada jejak-jejak peninggalan yang mereka tinggalkan semasa hidup mereka. Bagaimana umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Allah ungkapkan. Tidak pernah diceritakan dalam kisah sejarah manapun, ternyata Nabi mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah dibuktikan secara ilmiah, ternyata benar ada umat terdahulu yang seperti ini, seperti itu, ada puing-puing peninggalan mereka. Al-Qur'an. Nggak ada yang lain yang bisa seperti Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala nantang. Ada nggak yang bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, meskipun satu ayat saja, atau satu surah saja, atau 10 surah saja, dan tidak ada yang bisa melakukan sama sekali. Paling nuduh dan kemudian lari, nggak bisa membuktikan secara ilmiah, dan tidak mungkin ada orang yang bisa membuat tandingan Al-Quran kecuali Allah akan hinakan dia sampai akhir zaman, sampai akhirat nanti. Ya. Dan sekali lagi bahwa Al-Quran ditulis ketika Nabi masih hidup. Bukan hanya ketika Nabi masih hidup, tapi sesaat setelah turun ayat, maka Rasulullah SAW memanggil para sahabat radhiyallahu anhum agar mereka menulis. Langsung ditulis ketika itu juga. Meskipun dengan sarana yang sangat terbatas, bisa dengan kulit binatang, bisa dengan pelepah kurma, bisa dengan kayu-kayu atau bebatuan, yaitu untuk mengabadikan bagaimana wahyu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ditulis bukan masa-masa para sahabat, jadi bukan di masa Utsman bin Affan, bukan, tapi di masa Rasulullah SAW. Setelah turun ayat hanya beberapa saat, langsung diminta para sahabat untuk menulis apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Dan di masa Abu Bakar Siddiq dilakukan pembukuan menjadi satu naskah yang disebut dengan mushaf. Mushaf artinya lembaran-lembaran yang diberi cover, ada cover depan dan belakangnya, disebutlah sebagai mushaf. Untuk pertama kalinya jadi mushaf di masa Abu Bakar Siddiq. Dan di masa Utsman bin Affan itu bukan penulisan pertama kalinya, tapi duplikasi dari apa yang ditulis di masa Nabi SAW dan telah diabadikan menjadi satu mushaf di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini tentang penulisan Al-Quran. Dan begitu juga dengan secara lisannya para sahabat membaca benar di hadapan Nabi SAW. Nabi juga mendikte juga. Nabi SAW mendikte para sahabat, dan para sahabat juga di kesempatan yang lain sahabat membaca di hadapan Nabi SAW. Misalnya sahabat Ubay bin Ka'ab misalnya dalam konteks ini, Nabi SAW talaffadz biha bi famihi syarif. Nabi SAW melantunkan ayat-ayat Al-Quran, suara-suara Al-Quran itu ke sahabat mulia ini Ubay bin Ka'ab, dari mulut mulia Nabi SAW, dan sahabat mendengarkan, menyimaknya. Ubay bin Ka'ab juga demikian dalam hadis ini. Ubay bin Ka'ab diajari oleh Rasulullah SAW bagaimana cara membacanya. Bahkan di hadis ini, hadis Anas bin Malik, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, li Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu anhu, kepada Ubay bin Ka'ab. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaik." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahku untuk membacakan Al-Qur'an kepada engkau. Membacakan lam yakunil ladzina kafaru, yaitu surah Al-Bayyinah. Lalu Ubay bin Ka'ab pun bertanya, "Wa sammani?" Allah menyebut namaku wahai Rasulullah. Lalu Nabi katakan, "Na'am, iya." Qala fabaka. Anas meriwayatkan bahwa akhirnya Ubay bin Ka'ab pun menangis mendengar jawaban Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala minta secara khusus kepada Rasulullah SAW agar mengajari Ubay bin Ka'ab.
Bayangkan antum yang belajar ini nanti di akhirat memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW, disimak oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang antum baca. Bagaimana kemuliaannya? Di saat itu bukan lagi beribadah, tapi menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala, menikmati Al-Qur'an. Bayangkan ketika nanti di akhirat yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha atau taqra'u biha. Dikatakan pada sahabat Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, orang yang mengamalkan Al-Qur'an, iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Jika kita baca serampangan, lalu kita diminta bacalah, terus kita baca serampangan. Lalu ditanya oleh Allah SWT, siapa yang mengajari engkau? Apa jawaban kita? Apakah kita akan katakan nisbatkan bacaan kita yang serampangan, yang asal-asalan tadi itu kita nisbatkan kepada guru kita? Ya subhanallah. Kalau ternyata guru kita nggak mengajari dengan cara yang benar tadi, dengan cara yang salah tadi itu, berarti kita berdusta. Ya. Ditanya nanti oleh Allah SWT, siapa yang mengajari engkau? Siapa yang mengajari gurumu? Itulah proses talaqi. Guru mengajari murid. Muridnya kemudian punya murid lagi, mengajari murid-murid sampai ke kita semuanya. Kita belajar dari guru kita belajar kepada gurunya lagi sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke Jibril alaihissalam, sampai ke Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah proses talaqi. Maka Al-Qur'an terjaga. Jadi kita nggak bisa serampangan asal-asalan baca yang penting bunyi, yang penting ya subhanallah. Kenapa kita kebut-kebutan baca Quran? Coba bayangkan. Sekiranya pas 17 Agustus kemarin, lalu kita dapat tugas. Jangan yang panjang lah. Baca teks Pancasila saja yang 5 ayat, 5 pasal itu, 5 sila itu. Terus kita baca serampangan, asal-asalan. Bagaimana kira-kira selesai upacara? Atau mungkin nggak selesai upacara kita sudah dipinggirkan. Atau baca Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Terus kita baca asal-asalan. Ya subhanallah. Kita bayangkan coba, kenapa kita masih serampangan baca Quran? Tapi ya mungkin karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kurang bisa memposisikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita ini. Sehingga kita kadang abai, kadang asal-asalan, kadang hanya sekadar bunyi, yang penting bunyi. Padahal ini adalah ibadah. Kita membaca Al-Quran bukan sekadar bacaan biasa, tetapi kita membaca dalam rangka beribadah. Bukan seperti kita baca Quran. Kita baca Quran terserah kita mau bagaimana, bahkan mungkin salah-salah pun atau nggak paham pun nggak jadi masalah. Tapi membaca Quran ibadah. Ibadah tentu ada ketentuan-ketentuannya. Bukan terserah kita semuanya. Sekurang-kurangnya membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan bahasa Arab. Harus sesuai dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bi'arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Maka aturan bahasa Arab itu yang harus dipegang, harus jadikan standar bagaimana kita membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya itu. Baru nanti ditambahin dengan yang namanya tajwid. Ya. Nanti tajwid baru. Tajwid itu bukan suatu yang banyak, sebenarnya nggak banyak. Justru banyakan aturan bahasa Arab sehari-hari yang harus kita terapkan. Perbedaan bahasa Arab sehari-hari dengan bacaan Al-Quran yang bertajwid itu hanya di beberapa poin ini. Yang pertama, dalam baca Al-Quran dengan tajwid ada bacaan yang panjang, kadar panjangnya lebih dari kadar biasa. Misalnya ketika membaca kata ja'a misalnya. Ja'a dalam aturan atau dalam
bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semua ulama membaca dengan jaa, begitu yang sampai dari para sahabat radhiyallahu anhum dengan bacaan kadar panjang lebih dari 2 harokat dalam ilmu tajwid. Ini yang pertama. Kalau aturan sehari-hari baca jaa tidak diatur panjangnya, yang penting panjang. Tapi membaca Quran diatur, harus lebih panjang dari kadar biasanya. Ini yang pertama. Tapi panjang pendeknya, semua wajib mengikuti apa yang diatur dalam bahasa Arab. Jadi nggak boleh dibaca, misalkan kita baca idza, dari idza jaa, misalkan kita baca idza, idzanya pendek misalnya. Ini salah. Kenapa? Karena menghilangkan huruf. Nah, kalau kita baca idza menjadi idza pendek. Misalkan idza jaa dibaca idza jaa. Idza idzanya pendek misalnya. Apa maknanya? Berubah maknanya, tidak memiliki makna. Itu secara bahasa. Jadi minimal dengan bahasa Arab yang fasih. Yang perbedaan pertama adalah bacaan Al-Quran ada kadar yang panjangnya lebih dari kadar biasanya. Yang kedua ada gunah yang lebih, gunah yang lama. Inna anzalna, misalnya ada gunah, inna digunakan lama, anzalna digunakan lama. Itu ada dalam bacaan Al-Quran. Bacaan sehari-hari tidak diatur gunah lama itu. Tapi yang penting double hurufnya jelas kalau memang harus double huruf. Yang ketiga baca Quran ada pakai iramanya. Pakai irama meskipun iramanya nggak diatur, iramanya nggak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Karena sekiranya irama itu diatur oleh Rasulullah SAW, bagaimana orang yang punya suara terbatas? Bagaimana dia bisa beribadah? Bagaimana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Al-Quran? Maka iramanya nggak diatur, tetapi kita baca Quran pakai irama. Yang terakhir ada hukum sakta, berhenti sejenak, kemudian tanpa mengambil nafas, terus nyambung lagi. Misalnya waqila man raq di riwayat Hafiz misalnya. Riwayat yang lain nggak ada, dan itu hanya ada dalam bacaan Al-Quran. Di dalam keseharian tidak ada ini. Hanya 4 poin ini saja yang membedakan antara bahasa Arab yang fasih dengan bacaan Al-Quran bertajwid. Selebihnya semuanya diatur dalam bahasa Arab. Maka pemirsa, jika kita baca mungkin mendapatkan fatwa katanya membaca Al-Quran tidak perlu tidak wajib dengan tajwid misalnya, yang harus antum pahami tajwid itu apa. Jadi jangan sampai anti beranggapan nggak wajib belajar Quran, nggak wajib membenahi bacaan Al-Quran. Subhanallah, bacaan yang antum ucapkan itu keluar dari aturan bahasa Arab. Bagaimana bisa diterima sebagai bacaan yang benar? Ya, adapun yang tajwid itu yang tadi yang spesifik ini. Ini difatwakan nggak perlu pakai tajwid atau bukan suatu keharusan pakai tajwid. Ya, sekiranya diterima pendapat tersebut atau tersebut, yang dimaksud adalah dalam hal-hal ini. Dan sekurang-kurangnya tadi aturan bahasa Arab yang harus dipakai. Jadi nggak bisa asal bunyi saja. Dan para ulama mengatakan bahwa ini tajwid, bacaan dengan tajwid inilah yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada kita semuanya secara turun-temurun dalam proses talaqi. Guru kita menyampaikan seperti ini. Dan mereka sangat ketat dalam hal bacaan Al-Quran ini. Para guru kita, Masya Allah, Alhamdulillah mereka adalah para guru yang amanah dari para generasi para sahabat dahulu. Lihatlah bagaimana Ibnu Mas'ud ketika mengajari seorang laki-laki membaca ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Laki-laki yang sedang diajari oleh Ibnu Mas'ud itu membaca lil fuqara'i, dia baca lil fuqara'i, ronya ini dibaca 2 harokat saja. 2 harokat saja. 2 harokat itu artinya setara dengan mengucapkan huruf berharokat 2 kali. Bukan 2 ketukan. Bukan 2 apa tuh dan sebagainya pokoknya. 2 harokat itu artinya setara dengan mengucapkan huruf berharokat 2 kali. Kalau 4 harokat berarti 4 kali gitu. Nah, ini dibaca rohnya 2 harokat saja. Dan Ibnu Mas'ud kemudian berkomentar, "Maha kada aqra'anihan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajariku seperti ini. Lalu laki-laki itu bertanya, "Wa kaifa aqra'aka ya Aba Abdurrahman?" Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari engkau wahai Abu Abdurrahman? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aqra'aniha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajariku innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddah. Ia panjangkan rohnya lebih dari kadar biasanya. Dan ini tidak berubah makna.
Tadi yang baca lil fuqara'i 2 harakat, sama maknanya dengan lil fuqara'i yang 4 harakat. Itu pun ditolak oleh Ibnu Mas'ud dengan alasan tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita nggak belajar kepada guru, nggak belajar dengan serius, lalu ditanya bagaimana guru kamu ngajari dulu? Wah, nggak ada. Kamu belajar dari mana? Hanya baca Latinnya. Ya, subhanallah. Tidak sama antara huruf Latin dengan huruf Arab. Tidak sama antara huruf Latin dengan huruf Arab. Nggak bisa disamakan. Mungkin sebagian kita mengucapkan huruf Latin sama dengan pengucapan huruf Arab tertentu, tetapi tidak bisa disamakan. Kemudian dal sama dengan D, nggak bisa dipastikan. Tak sama dengan T, nggak bisa. Maka kita harus benahi bagaimana pelafalan hurufnya itu secara asli, sebagaimana orang Arab mengucapkannya. Kita pelajari huruf demi hurufnya. Sebagaimana antum yang belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Inggris, antum ikutin pola orang berbahasa Jerman asli kan? Kita tidak terserah antum sebagai latar belakang antum bisa semuanya atau rekan-rekan di KIA berbahasa sehari-hari bahasa Indonesia. Bagaimana kalau sekiranya antum mengucapkan huruf-huruf bahasa Jerman pakai bahasa daerah antum saya? Apakah dibenarkan? Ya mungkin dibenarkan, tapi tidak akan mungkin pada kondisi tertentu akan keluar dari maknanya, bertolak belakang dengan maksud yang harusnya. Nah, Al-Quran lebih dari itu. Bayangkan ini ibadah. Ibadah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita serampangan baca Quran. Yang penting hafal, kelar, 30 juz selesai, khatam, selesai, sudah gitu aja. Terus kita tinggal hitung halaman, ya subhanallah. Maka para sahabat dulu atau para generasi salafus saleh kita dulu mengingatkan kita, hendaknya kita khawatir sekiranya apa yang kita amalkan, ibadah yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya berharap semoga Allah terima amal ibadah kita itu. Tapi juga harus belajar dengan ilmu. Jadi nggak bisa kita asal beribadah. Ya apapun ibadahnya, ya sholat, ya puasa, segala macamnya harus ada ilmunya. Termasuk juga membaca Al-Quran pun ada ilmunya. Ya, ini rupanya waktu kita sebenarnya udah mau habis ya, atau udah habis barangkali, Mas Fahmi. Jadi, tapi ada, mudah-mudahan nanti ada pertanyaan yang lainnya. Ini ada masih banyak lagi bahasan yang akan kita bahas. Jadi, bagaimana cemburunya Umar bin Khattab ketika mendapati sahabat Hisham bin Hakim membaca Al-Quran, melantunkan ayat Al-Quran di dalam sholat. Lalu dijumpai ternyata yang dilantunkan oleh Hisham berbeda dengan yang didapat oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW. Maka kata Umar, hampir saja aku hentikan sholatnya. Dan selesai sholat langsung dia pegang kerah bajunya dan katakan, Man 'allamak? Siapa yang mengajari engkau? Nanya pada Hisham bin Hakim. Fakultu lahu, dan kata Hisham, aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajariku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lahu kadzabt. Maka Umar mengatakan, bohong kamu, dusta kamu. Fa wallahi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu aqra'ani hadhihi surah allati sami'tuka, dan terusnya. Semuanya Rasulullah SAW mengajariku dengan cara yang tidak engkau baca itu. Akhirnya dibawalah Hisham menghadap Rasulullah SAW. Dan dimintalah, kata Nabi, Iqra' ya Hisham. Selesai baca, Nabi mengatakan hakadha unzil atau hakadha unzilat. Dan itu sertifikasi yang paling tinggi, tidak ada yang bisa melafalkan kalimat hakadha unzilat kecuali Rasulullah SAW. Demikianlah diturunkan. Siapa yang bisa mengatakan? Hanya Nabi SAW. Lalu sekarang giliran Umar bin Khattab membaca dengan cara baca yang berbeda yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana komentar Nabi selesai Umar bin Khattab membaca? Hakadha unzil. Begitulah Al-Quran diturunkan. Atau hakadha unzilat. Demikianlah surah Al-Furqan itu diturunkan. Dalam konteks hadis ini yang dibaca oleh Hisham bin Hakim adalah surah Al-Furqan. Dan demikianlah para sahabat dahulu diberi pesan, antaqra'u kama 'ullimtum. Hendaknya kamu membaca sebagaimana yang diajarkan kepadamu. Jadi bukan asal baca, bukan asal ngajar, tapi mengajar dan membaca dengan ilmu yang telah didapat dari guru-guru sebelum-sebelum kita semuanya. Jadi sebenarnya ada 2 poin penting dalam bacaan Al-Quran kita itu, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana diriwayatkan oleh
Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr tentang makna warattilil Qur'ana tartila, makna tartil dan baca Al-Qur'an dengan setartil mungkin. Itu apa? At-tartilu kata Ali bin Abi Thalib, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah memperbaiki huruf dan yang kedua mengetahui seluk-beluk tentang wakaf. Otomatis juga wakaf itu menghentikan bacaan Al-Qur'an, menghentikan bacaan Al-Qur'an dan juga ibtidak, memulai bacaan dari mana. Jika kita bisa menguasai dua ini, maka kita mengerti kandungan Al-Quran. Ini baik bacaan Al-Quran kita, dan yang kedua tentang wakaf dan ibtidak itu baik pula pemahaman kita terhadap Al-Quran. Namun disayangkan banyak mungkin di antara kita yang bacaannya bagus, iramanya bagus, tapi ternyata kurang memperhatikan wakaf dan ibtidaknya. Berhenti di mana dan ngulang lagi dari mana. Atau mungkin sebagian kita sudah qanaah dengan punya mushaf yang ditulisnya situ wakaf dan ibtidaknya, dikasih tanda misalnya, udah tinggal baca enggak. Tapi tanpa tahu kenapa alasannya. Padahal harusnya kita tahu kenapa dan kenapa. Jadi proses belajar membaca Al-Quran kita ini masih jauh untuk bisa dibilang lulus, masih jauh untuk bisa dibilang berhak mendapatkan sertifikat. Gitu. Jadi mungkin bacaan sudah bagus, tapi apakah wakaf menghentikan bacaan Al-Quran sudah benar di mana dan dari mana mengulang lagi, maknanya bagaimana? Ini yang kadang amat disayangkan, suara bagus, irama bagus, tapi ternyata makna dari yang dibacanya jauh dari yang diharapkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri umur panjang pada kita semua untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita sampai kita bisa paham. Jadi kita sebenarnya ketika kita belajar abatasa itu atau alif ba ta dan seterusnya, kita sedang belajar bahasa Arab sebenarnya. Jadi mungkin covernya kita belajar baca Al-Quran, tapi sebenarnya kita sedang belajar bahasa Arab. Jadi target kita ketika baca Quran langsung mengerti. Tapi target awalnya adalah kita baca Quran dengan fasih, sebagaimana orang Arab melafalkan bahasa Arab, dan sahih sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya poin yang pertama yang kita uber dulu, target kita itu baik bacaan, yang kedua baik pemahaman terhadap makna Al-Quran. Karena waktu yang batasi kita, insya Allah kita bisa lanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini materinya sangat berkesan sekali bagi saya sebenarnya, yang baru sekali ini mengikuti workshop tahsin dengan Ustadz Hartanto langsung. Jadi alhamdulillah ya, jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz Hartanto Saryono atas tausiah dan pemaparan materi workshop tahsin sesi 1 ini dengan tema agar bacaan kita seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa pokok tadi itu sebenarnya sangat menarik, tapi mungkin bisa saya simpulkan sedikit saja sebelum kita memulai tanya jawab. Jadi Ustadz menyampaikan bahwa wajibnya kita untuk membenahi atau mempelajari bacaan Al-Quran, dan juga kaidah-kaidahnya kita wajib untuk belajar bahasa Arab atau aturan-aturan dasar bahasa Arab sebelum kita berlatih untuk membaca Al-Quran. Kemudian tajwid adalah kunci dari bacaan Al-Quran yang membedakan bacaan Al-Quran dengan bahasa Arab fasih. Jadi insya Allah nanti setelah kita mengikuti workshop tahsin sesi 1 ini ada semangat kita, giroh kita untuk berusaha untuk mempelajari dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran. Insya Allah ini nanti bisa menjadikan kunci keridhaan Allah dalam menuntut ilmu-ilmu agama yang lain seperti fikih dan lain sebagainya, dan juga untuk menuntut ilmu dunia. Insya Allah ini menjadi keberkahan dan keridhaan Allah kita semua. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sudah malam ya di Indonesia, sehingga ini saya buka untuk sesi tanya jawab. Yang pertama, nanti kita ada 2 atau 3 nanti tergantung dari peserta, dari jamaah, apakah banyak pertanyaan atau tidak. Nanti mungkin saya akan dibantu oleh tim di sini. Ada nanti yang mengirimkan pertanyaan dari YouTube, karena saya nggak terhubung dengan YouTube, Pak Ustadz ini. Jadi saya memandu yang ikut di Zoom ini sementara. Baik, saya buka sesi pertanyaan yang pertama dari jamaah, dari peserta. Apakah ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Ustadz Hartanto?
Kami persilahkan untuk mengacungkan tangan atau bisa lewat chat, silahkan. Oh ya, ini ada yang dari KAI Aachen ini Pak Ustadz. Jadi ini Ya, KAI Aachen ini teman-teman itu berkumpul ya di salah satu rumah gitu, kemudian mendengarkan Masya Allah. tausiah Pak Ustadz gitu. Saya terpisah nanti biar nggak terlalu mengganggu jalannya. Ya ini monggo teman-teman dari KAI Aachen silahkan, ini ada yang mau ditanyakan langsung saja. Iya, terima kasih Mas Fahmi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan ya Mas. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Yap. warahmatullahi. Saya Laras. Ini betul tadi yang disampaikan Mas Fahmi, ini bersama dengan teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau bertanya. Begini Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah ditanya begitu dengan orang tua dan keluarga gitu yang sedang belajar gitu kan. Karena ilmu saya juga masih terbatas, begitu saya juga kesulitan untuk menjawab. Jadi pertanyaannya adalah karena beliau-beliau dalam tanda kutip sudah senior begitu, jadi untuk membaca dengan tajwid, dengan tartil begitu kesulitan karena kan mungkin condong dengan dialek tertentu sehingga untuk menekankan pembenaran pada huruf-huruf tertentu itu susah karena memang mungkin dengan dialeknya yang seperti itu jadi agak-agak susah begitu Ustaz. Jadi dan juga orang tua kan merasa kesulitan begitu untuk mengikuti beberapa aturan-aturan yang ada di dalam ilmu tajwid. Nah, kira-kira itu bagaimana Ustadz? Apakah itu diperbolehkan atau tetap harus semaksimalnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau dijawab langsung saja atau mau dikumpulkan pertanyaannya? Pak Ustadz Boleh, prefer jawab yang langsung mana? boleh. Mau dikumpulkan Langsung juga ya, nggak apa-apa. ya. Dijawab Silakan. langsung saja Pak Ustadz biar Baik, siap. Jalan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi memang dimaklumi bahwa dengan bertambahnya usia semakin tua, mungkin perangkat-perangkat bicara kita juga mulai berkurang fungsi optimalnya, lalu juga mungkin bahkan otak kita juga mungkin makin terbatas kemampuan untuk bisa mencerna. Dan ya dimaklumi, tetapi permakluman itu jangan sampai kemudian menghalangi kita untuk berupaya belajar dan terus belajar memperbaiki. Mungkin yang bahkan di rumah tadi ada yang belajar mungkin usia 78 tahun, bahkan mungkin dekat 80 tahun atau di atas 80 tahun masih belajar. Sekarang ingat, sekarang bisa, minggu depan sudah lupa, minggu depan sudah nggak bisa lagi. Ya namanya juga udah tua, tapi jangan sampai kemudian kita merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi sebenarnya kalau kita beralasan karena usia, mungkin kita bisa balik. Kenapa dulu tidak dari dulu belajarnya? Gitu. Jadi ya sekarang ada kesempatan, berupayalah. Tapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan, Allah akan ampuni karena keterbatasan kemampuan untuk bisa mengubah tersebut. Dan sebenarnya dalam konteks tajwid itu tidak ada yang sulit sebenarnya. Karena tadi poinnya hanya 4 saja kan tadi. Yang pertama ada bacaan yang panjangnya lebih, yang kedua ada gunah yang dibaca lama, yang ketiga irama bebas kan. Yang keempat masalah sakta, jadi cuma 2 saja perbedaan dengan bahasa Arab sehari-hari. Jadi tetap harus berupaya dulu melatih bagaimana pelafalan pengucapan hurufnya. Dan kalau saya boleh katakan, sebenarnya ketidakmampuan kita itu lebih dilatar belakangi oleh karena ketidaktahuan kita tentang posisi bagaimana pelafalan huruf. Itu yang kadang melatar belakanginya. Misalnya kan kita mengucapkan huruf ain. Kenapa susah mengucapkan huruf ain? Karena kita nggak tahu di mana posisinya. Atau kadang kita tahu di mana posisi mengucapkannya, tapi ternyata ilmunya salah. Jadi salah positioning huruf ain, sehingga salah pula yang terucap. Misalkan sebagian mengucapkan huruf ain tapi jadi huruf hamzah. Iyyaka na'budu misalnya jadi hamzah. Harusnya na'budu menjadi na'budu. Kenapa bisa demikian? Karena salah persepsi. Mengatakan tengah tenggorokan tapi tengah tenggorokan justru di pita suara tempatnya huruf hamzah. Nah itu salah fatal. Jadi pertama tadi dimaklumi bahwa orang tua mungkin akan ada kesulitan karena memang lidah sudah mulai keluh, daya tangkap juga mungkin sudah berkurang, tetapi jangan sampai menghalangi untuk tetap berusaha. Insya Allah sekiranya tidak mampu juga,
Allah maafkan dan Allah sampaikan pada derajat orang yang bisa insya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban pertanyaan Mas Laras tadi ya. Baik. Iya, Mas terima kasih Laras. jazakallahu khairan. Ya, saya lanjutkan ke ini pertanyaan dari ini Bapak Muhammad Sukmana. Silahkan Bapak langsung. Bapak atau Mas, silahkan. Maafin istrinya. Assalamualaikum Oh ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya pengen nanya, kalau tajwid kan insya Allah ada kelasnya, kelas tajwid gitu. Tapi kalau misalnya kapan tahu di mana wakaf di tengah-tengah ayat itu, cara terbaiknya belajarnya dari mana ya? Kalau misalnya kita nggak pernah belajar bahasa Arab gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz, langsung saja. Iya. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaan Ibu. Jadi sebenarnya ini wakaf dan ibtidah itu juga merupakan paket lanjutan dari belajar tajwid itu sendiri, atau boleh dibilang sudah menjadi satu kesatuan. Jadi ketika membaca Al-Quran itu ya membaca sebenarnya. Jadi yang perlu kita pahami juga bahwa belajar membaca Al-Quran itu bukan sekadar membaca buku. Jadi yang dibaca ya Al-Quran. Nah, makanya kalau kita belajar, idealnya itu nggak pakai lama baca buku. Jadi belajar bukunya jangan lama-lama. Segera saja nanti ke Quran, praktek di Quran, baca Quran 30 juz. Sekurang-kurangnya kita membaca Al-Quran itu membaca 30 juz tanpa ada yang sisa sama sekali di hadapan seorang guru atau beberapa guru, bisa beberapa guru, dan dikoreksi juga di mana berhentinya dan dari mana mengulanginya. Nanti bila perlu tandain di mana berhenti di sini, atau tanya kenapa kok nggak boleh di sini, kenapa harus di sini, tanya kepada guru. Explore terus apa yang harus diketahui oleh kita. Jadi kalau kita berhenti, tanya kenapa di sini. Kalau kita mengulang lagi, kenapa demikian. Jadi sebenarnya di proses belajar Al-Quran nggak cukup dengan pembenahan bacaan Al-Quran, tapi juga sekaligus wakaf, berhenti di mana dan mengulang lagi dari mana. Itu otomatis ketika menyetorkan bacaan atau hafalan dikoreksi oleh seorang guru. Kewajiban seorang guru mengoreksi itu, membenahi mana yang harus dibenahi, di mana berhenti dan dari mana mengulangi lagi. Demikian Bu. Jadi nggak hanya melulu bacaan saja, tapi juga bagaimana sebaiknya di mana menghentikan dan dari mana mengulang kembali. Demikian. Wallahu a'lam. Apakah sudah jelas, Bu? Oh ya, sudah jempol itu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya ini dari meeting chat di Zoom ini saya coba sampaikan ke Bapak Ustadz. Assalamualaikum, saya ingin belajar tajwid dengan Ustadz Hartanto. Ini dari Sila di Frankfurt. Ini nanti caranya bagaimana Pak Ustadz untuk kalau ingin belajar dengan Ustadz Hartanto ini atau dengan tim, itu nanti bagaimana caranya mungkin bisa disampaikan ke kami. Kemudian langsung saya cover saja ya Pak Ustadz ya untuk pertanyaan yang berikutnya. Ini dari salah satu jamaah muslimah kita di Aachen juga, ini bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya kapan waktu yang pas untuk kami yang sedang belajar tahsin ini untuk berani mengajarkan atau membagi ilmu kepada yang lain. Seperti contohnya mengajarkan kepada anak-anak PPA, ya, anak-anak kecil gitu, atau teman dekat gitu. Jazakallahu khairan. Itu yang pertanyaan berikutnya. Dan yang terakhir ini dari Fitri di Depok, ya, Indonesia. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau sudah terlanjur mengajar tahsin dengan ilmu, maaf ini ilmu saya nggak kebaca, dengan ilmu terbatas yang pernah ikut tahsin juga bagaimana Ustadz? Jadi kalau sudah terlanjur mengajar tahsin dengan ilmu terbatas itu, yang pernah ikut tahsin itu nanti bagaimana gitu? Apakah kita perlu menginfokan lagi gitu? Apakah ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya, nanti mungkin Pak Ustadz bisa menjawab dulu. Nanti saya buka sesi berikutnya. Ya, baik, terima kasih Mas Fahmi dan terima kasih para penanya. Tadi kalau mau belajar mungkin bisa lihat di media sosialnya Rumah Tajwid. Kalau di Frankfurt, saya sering ke Frankfurt kan, insya Allah bisa ketemu juga di Frankfurt insya Allah. Baik, kemudian yang kedua, kapan waktu yang pas untuk berani atau laik untuk bisa mengajarkan Al-Quran? Sebenarnya kita dari awal belajar satu huruf saja kita sudah boleh mengajarkan apa yang kita pelajari.
Kan pesan Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dariku meskipun hanya satu ayat saja. Jadi kalau kita bisa mengucapkan huruf ba, ya sampaikan huruf ba. Kita bisa mengucapkan huruf ya, sampaikan huruf ya. Itu sesungguhnya investasi untuk kita. Jadi ketika kita belajar, itu nggak perlu nunggu selesai dulu, yang kita mampu ajarkan aja. Ajarkan saja kepada yang lainnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi mengajar langsung menjadi masalah. Tapi memang kalau ya kalau nunggu dapat ijazah, nunggu dapat syahadah, dapat sertifikat, nanti nggak ngajar-ngajar. Kesempatan kebaikan yang akan kita raih dengan punya murid, dengan punya peserta akan hilang. Mungkin boleh jadi semakin tua nggak punya murid juga gitu. Jadi selagi kita bisa mengucapkan dari ayat Quran, sampaikan apa yang kita sudah pelajari, yang kita mampu untuk bisa membaca dengan baik tadi itu. Kapanpun, nggak harus nunggu sertifikat duluan, jadi ajarkan. Insya Allah jadi pahala yang mengalir untuk Bapak Ibu semua yang mengajar Al-Quran, insya Allah. Apalagi nanti muridnya ngajar lagi, maka pahala yang kita dapat adalah pahala kita, terus pahala yang belajar kepada kita, murid langsung pada kita tadi itu juga nanti pahala yang murid kita tadi itu juga mengalir buat kita semuanya. Maka jangan kehilangan kesempatan baik ini, maka mengajarlah dengan sebatas kemampuan yang kita miliki. Jika kita sudah bisa mampu mengucapkan satu huruf saja, sampaikan itu kepada yang lainnya. Namun yang berikutnya lagi tadi pertanyaannya, kalau sudah ngajar tapi ternyata mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi dengan ilmu yang terbatas, ya udah nggak apa. Dengan ilmu terbatas, sekiranya ada salah-salah, ya tinggal minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ketemu dengan murid, ya disampaikan bahwa dulu saya ngajari ini ternyata nggak benar, ternyata kurang tepat, harusnya seperti ini, sampaikan. Tapi kalau nggak bisa lagi, nggak ketemu lagi, ya udah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang karena kita belajar ini berproses, ya saya juga masih belajar juga, dan kadang juga ada yang salah-salah, ya dimaklumi insya Allah, karena ilmu sangat luas sekali. Sehingga kita juga kurang bisa menguasai secara keseluruhannya, maka nggak jadi masalah, kita tetap bisa mengajar dengan ilmu yang terbatas tadi itu, dan insya Allah menjadi investasi buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Ini memang ini penting gitu, kalau yang terakhir, terutama yang terakhir ini Pak Ustadz. Jadi namanya, kadang kita itu malu gitu untuk mengajarkan apa yang kita sedikit mampu gitu, kita kadang malu gitu, karena di luar itu kadang ada omongan-omongan ya bahwa ini belum lagi belajar kok udah berani ngajar orang gitu. Tapi setelah apa yang Ustadz sampaikan itu, insya Allah beberapa dari kami itu nanti insya Allah beranilah, maksudnya untuk mengajarkan sesuatu. Karena masyarakat umum masih banyak yang membutuhkan kita semuanya, masih banyak yang kemampuannya jauh lebih di bawah kita. Jadi insya Allah kita bisa membantu mereka gitu. Jadi kalau nunggu kita, boleh jadi kalau kita sudah ilmu tinggi kita, mungkin nggak ngajarin mereka yang pemula-pemula. Iya. Betul Pak Ustadz ya. Memang banyak segmen-segmennya itu ya, sesuai dengan ilmu kita itu. Dimanapun itu insya Allah nanti jadi amal jariah gitu ya, kalau kita betul. Apalagi di Eropa, Masya Allah. Jangan hilangkan kesempatan buat berdakwah di Eropa, yang pahalanya insya Allah ngalir terus. Insya Allah ketika berjaya Islam di sana, insya Allah Allah SWT catat sebagai kontribusi kebaikan dari antum semuanya. Insya Allah Ustaz, alhamdulillah. Oke, ini sesi pertama sudah selesai, alhamdulillah. Ini sangat menarik sekali. Kemudian ini ada sesi kedua, ini saya buka lagi. Ini ada dari Mas Ketua KIA, yang pertama Mas Yakin, nanti kemudian yang kedua dari Mbak Anissa Dewi. Silakan untuk Mas Yakin terlebih dahulu. Ya, terima kasih banyak pertanyaan Pak Ustadz Tartanto. Ini pertanyaan dari saya. Tadi kan sempat disebut bahwa ada beberapa dialek, itu kan yang tadi sempat disebut, let's say dialek dari Maroko, mungkin dialek dari Arab Saudi, atau mungkin ada dialek-dialek lainnya. Nah, kita sebagai orang Islam yang dari Indonesia itu, bagaimana cara memilih dialek-dialek ini untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan titipan dari mohon maaf,
pertanyaan titipan dari Mas Adi dari Los Angeles. Kalau dalam Al-Quran kan sudah tertulis dengan shod tetapi bersuara sin. Apakah diperbolehkan atau dianggap sebagai dialek? Gitu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Yakin. Saya jawab dulu ya, Mas Fahmi. Silakan Pak Ustadz ya, jawab dulu saja. Betul. Jadi yang pertama tadi berkaitan dialek, tadi saya nggak katakan bahwa itu dialek Maroko atau dialek Arab Saudi dan sebagainya ya. Jadi ini dialek yang saya maksud itu adalah dialek di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibaca di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dialek yang berkembang masa sekarang, tapi dialek yang emang mereka hidup di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah membaca dengan dialek tersebut. Jadi bukan dialek yang berkembang di Maroko, bukan tapi lebih orang Maroko kebanyakan mereka karena belajar pada riwayat Warsh yang justru bukan dari Maroko. Kalau mungkin nggak ada di Maroko juga Quran kan. Justru Imam Nafi' dulu dari Madinah kemudian ternyata banyak berkembang di Maroko tersebut. Jadi bukan dialek Maroko atau dialek Arab yang lainnya, tapi dialek yang pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipakai oleh para sahabat dan membaca di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua tentang bagaimana kita memilih. Ya, kita menyesuaikan saja dengan lingkungan kita di mana kita tinggal. Yang dominan pakai apa, dan sebagian besar kita baca pakai riwayat Hafiz, apalagi di Indonesia. Kecuali beberapa mungkin ada pesantren yang sudah mengajarkan riwayat-riwayat yang lain, pakai riwayat itu. Sebagaimana masyarakat awamnya kita pakai yang dibaca di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan sekiranya kita bisa menguasai qiraat atau riwayat yang lain pun, kita tidak bisa asal menggunakan di tengah-tengah masyarakat yang belum paham. Artinya kita jangan sampai baca dengan bacaan yang menurut mereka aneh. Gitu. Khawatir nanti akan ada tuduhan ini bacaan apa, ini sesat dan seterusnya. Tapi juga mungkin sebagian yang lain itu ekstrim kiri ya. Ekstrim kanannya tanpa belajar langsung asal ikut saja. Karena saking percayanya langsung ikut bacaan yang aneh di masyarakat awam gitu. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi kalau boleh diminta untuk memilih yang berkembang, yang dipakai oleh masyarakat awam umumnya, masyarakat di dunia Muslim saat ini ya riwayat Hafiz dari qiraat Imam Asim, dan riwayat ini riwayat yang boleh dibilang bagi orang asing paling sederhana. Bagi orang asing lebih sederhana karena mungkin ada aturan-aturan yang tidak begitu rumit dibandingkan dengan riwayat yang lain yang menggunakan dialek yang di masa Rasulullah SAW dulu pakai. Itu berkaitan dengan pertanyaan poin yang kedua dari pertanyaan pertama, bagaimana cara memilih untuk bisa diamalkan. Yang kedua tentang shod dan sin tadi, ini bukan, sekali lagi, bacaan Al-Quran bukan ijtihad. Jadi bacaan Al-Quran itu bukan inisiatif ulama, bukan gubahan ulama, bukan buatan ulama, bukan bikinan ulama, bukan inovasi ulama. Tetapi ini adalah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dibaca oleh para sahabat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara turun-temurun sampailah kepada kita semuanya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mengajari sirat pakai huruf shad, dan juga di kesempatan yang lain pakai zirat, pakai zo, yang sebagaimana dipakai oleh sebagian kabilah yang ada di masyarakat Arab pada masa itu, dan sebagian yang lain baca sirat sebagaimana dipakai oleh sebagian masyarakat yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang sampai kepada kita. Jadi bukan gubahan, bukan bikinan, bukan inovasi, tetapi begitu yang diajarkan maka mereka membaca sampai kepada kita dengan cara tersebut. Tapi kemudian para ulama meneliti, oh ternyata zirat dan sirat itu punya hubungan erat dengan masalah dialek, dengan masalah cara baca orang Arab pada masa itu, gitu. Jadi itu penelitian akhirnya, bukan alasan kenapa di masa Nabi kenapa beda seperti itu. Tapi di kemudian hari baru diteliti, ternyata memiliki korelasi erat dengan masalah dialek dalam keseharian. Jadi tadi saya katakan, saya jelaskan di muka bahwa kalau dibaca sirat itu sebenarnya aslinya sirat pakai sin.
pakai sin. Bukan saya, ini mungkin kita juga perlu sepakati juga tentang huruf hijaiyah. Jadi huruf sa itu nggak ada, yang ada huruf sa atau huruf sin. Ada sod, bukan nggak ada huruf sod. Jadi ini juga perlu dipelajari juga. Kadang kita bahkan yang lancar-lancar baca Quran nggak tahu huruf hijaiyah. Yang tahu huruf hijaiyah nggak bisa baca Quran. Jadi yang baca sod itu begitulah Al-Quran mengakomodir dengan tulisan sod, mengakomodir dialek sebagian orang Arab di masa Nabi SAW yang membaca sirot yang aslinya sin dengan sirot pakai sod. Maka ditulislah dengan sod sebagaimana dialek yang ada di sebagian masyarakat Arab pada masa itu. Sementara aslinya huruf sod di kata sirot itu adalah huruf sin. Maka yang membaca sin ternyata kembali kepada aslinya kata sirot, yaitu huruf sin. Yang membaca zirot karena memang sebagian masyarakat pada masa itu, masyarakat Arab pada masa itu membaca dengan zirot sebagaimana dialek juga dan merupakan huruf turunan dari huruf sod. Ya, ini bahasan yang lain ya. Jadi huruf hijaiyah yang kita ketahui kan 29, tapi ada beberapa huruf turunan dari huruf asli yang 29 ini. Ini bahasannya lebih ke dalam lagi, nanti kalau kita udah belajar lebih lanjut lagi akan ada bahasan itu, akan ada bahasan tersebut insyaallah subhanahu wa taala. Demikian, semoga bisa difahami tentang sirat. Kita pakai sirat pakai huruf sod ya, dan huruf sod kita tegaskan kembali tanpa membulatkan bibir. Jadi bukan ihdinas sirat, tapi ihdinas sirat. Kan coba orang Arab ada nggak yang baca ihdinas? Gitu. Ya pasti bukan orang Arab yang baca ihdinas sirat. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah ini penjelasannya jelas, dan ini saya juga sedikit notice ini ada bahwa yang dari Sirotol tadi ya, itu saya lihat juga di Al-Ghoshiyah ayat 22 itu sama berarti Pak Ustadz ya. Ada yang membaca bimusaitirin, ada yang membaca bimusaitirin, kalau nggak salah. Ya, itu berkaitan dengan qiraat. Yes. Tapi itu tidak mengubah makna. Dialek tadi. Saya malah baru tahu yang dari Al-Fatihah ini. Jadi jawabannya itu sebenarnya sod dan sin tadi. Aslinya musaytir pakai sin, tapi sebagian kita baca pakai sod karena tulisannya pakai sod. Betul. Sebagian juga sirat dan sirat tadi itu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini hampir mau tanya tapi sudah dijawab, jadi udah jelas. Ini yang berikutnya dari Mbak Anissa Dewi. Silakan Mbak Anissa Dewi. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz, ini kita lanjut. Kita waktunya sudah. Ya, betul nggak apa. Ya, kalau berkenan nggak apa-apa kita lanjutkan. Karena antusiasme sangat tinggi nih. Silakan Mbak Anissa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah TPA KIA sekarang sudah sedikit-sedikit pakai buku Mutkin Anak Pak Ustadz, dan alhamdulillah sekarang juga berjalan lumayan lancar, tapi kendalanya ya karena kan buku Mutkin Anak belum bisa dipublish ya Pak Ustadz, jadi ya, betul. Masih pakai kopian dari yang punya Nisa. Nah, seiring dalam pengajarannya Pak Ustadz ada beberapa hal yang Nisa tuh bingung gimana cara berkomunikasinya dengan anak-anak. Nah, ada satu case itu di mana waktu kami belajar huruf Ain, anak itu bilang, aku nggak bisa kan Nisa, aku mau muntah kalau belajar huruf Ain. Terus aku bilang, berarti kamu salah posisinya di posisi hurufnya. Orang Arab nggak muntah kan, ya nggak muntah kan kalau ngomong huruf Ain dan sebagainya gitu. Nah, aku takutnya komunikasiku kurang benar gitu Pak Ustadz dengan anak-anak. Mungkin bisa dikasih tipsnya bagaimana mengajarkan makhraj terutama untuk anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Saudari Anissa Dewi yang sudah ketemu kembali ya. Terima kasih banyak, semoga menjadi amal yang pahalanya jariah mengalir buat saudari kita Anissa Dewi dan juga rekan-rekan semuanya, buat kita semuanya insyaallah subhanahu wa taala, para guru yang telah mengajar insyaallah. Jadi doakan semoga bisa segera dipublish Mutkin Anaknya. Dan tadi berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh anak dalam pengucapan huruf, sebenarnya gini, kalau ngajar anak itu cukup kita contohkan, insya Allah mereka bisa mengikuti, menirukan insya Allah. Jadi berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa harus ditunjukkan dulu tempatnya di mana. Kalau anak-anak mah contohin aja. Dan nanti secara perlahan insya Allah akan bisa sebagaimana mereka belajar bahasa saja gitu. Bahasa anak-anak kita yang lahir di Jerman dari kecil
kenal bahasa Jerman, bahkan mungkin masa kecilnya belajar pakai berbahasa Indonesia sampai masuk ke TK misalnya. Setelah TK ternyata berubah drastis. Mereka fasih berbahasa Jerman dan mulai lupa bahasa Indonesia misalnya. Bagaimana mereka bisa mengucapkan huruf bahasa Jerman itu dengan fasih? Karena mereka terbiasa dengan mendengar, mencerna, tanpa harus diajari tentang makharijul hurufil almaniyah, kan nggak disebut di tempat-tempat keluar huruf Jerman, nggak diajari, tapi kan mereka secara otomatis saja begitu. Itu anak-anak. Jadi ya perlahan nanti dicontohkan saja bagaimana pelafalannya, dan mungkin mengingatkan juga bahwa mengucapkan huruf juga tidak perlu, jangan berlebihan. Jadi huruf ain misalnya an'amta alaihim misalnya, nggak perlu sampai seperti tadi muntah dan sebagainya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian Mbak Nisa Dewi, semoga bermanfaat. Waffaqillah. Jazakallah khairan. Boleh menanggapi sebentar Pak Ustadz? Ya. Iya, kalau anaknya tuh dibilang saya nggak mau gitu, saya nggak mau. Jadi harus gimana ya Pak Ustadz? Ya udah Iya. Contohin harus aja nggak gimana? apa-apa. Nanti contohin aja. Mudah-mudahan terpengaruh dengan bacaan kita, bisa ngikutin kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, Gitu. siap. Insyaallah. Waffaqillah. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakillah khairan. Menanggapi pertanyaan tadi dari Mbak Nisa itu menarik sebenarnya Pak Ustadz, karena ada memang beberapa dari kita itu, mungkin Pak Ustadz lebih berpengalaman dan lebih paham gitu. Jadi ada beberapa dari kita itu yang belajar Quran itu, ada yang belajar dari menghafalkan, ada yang dari mendengarkan gitu. Jadi dia mendengarkan kemudian mengucapkan. Kemudian kayak saya sendiri dulu menghafalkan itu nggak begitu paham gitu antara shin, shot dan lain sebagainya. Tapi saya mendengarkan, saya mengucapkan, belajar jadi imam, latihan sholat gitu. Dan kemudian lama kelamaan muncul ini, mungkin ada yang salah bacaan saya ini, tapi coba membenarkan gitu. Saya belajar lagi tahsin gitu. Saya alhamdulillah ikut belajar tahsin waktu itu di Jogja beberapa tahun yang lalu itu dengan ini. Mungkin ya ini saya kenal Pak Ustadz itu dari buku dari di Masjid Nurul Asri. Kalau Pak Ustadz tahu ya Masjid Nurul Asri, saya belajar Iya, di situ betul. dulu. Ya. Sejak Jadi 2009. betul. Jadi ada tahsin, ada talaki, kemudian ada urutannya itu nanti mungkin Pak Ustadz akan sampaikan di sesi berikutnya, saya yakin itu. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih ini atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman jamaah ya dari Indonesia. Dari ini ada satu pertanyaan mungkin terakhir Pak Ustadz sebelum kita menutup sesi satu ini, sesi workshop tahsin sesi 1 ini, biar Pak Ustadz juga bisa istirahat sudah malam. Ini ada pertanyaan dari Ibu Miranti dari Depok. Ini, Assalamualaikum Ustadz, jika kita mempunyai target jumlah halaman tilawah harian tapi bacaan kita belum sempurna atau masih dalam proses belajar, itu baiknya bagaimana Pak Ustadz? Kita lanjutkan untuk membaca atau kita sambil pelan-pelan memperbaiki bacaan, jadi yang mana yang diutamakan gitu. Nah, inginnya Allah ridho dengan bacaan kita. Itu pertanyaannya dari Ibu Miranti. Moga Pak Ustadz untuk bisa dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Mirat, terima kasih Mas Fahmi. Jadi betul kita mungkin punya target tilawah yang jumlahnya banyak. Sebenarnya kalau boleh usul jangan dikurangi, tapi intensitas membaca dengan baik dan benarnya yang ditingkatkan. Jadi mungkin yang tadinya ngebut bacanya mulai diperlahankan, mulai ditelateni huruf per hurufnya. Gitu, sehingga tapi risikonya akan memakan waktu yang lebih panjang gitu. Jadi yang tadinya mungkin 40 menit selesai 1 juz, mungkin akan nambah bisa jadi 1 jam atau lebih. Nggak jadi masalah. Pertama, memang kita harus memperlambat bacaan dulu supaya kita bisa mengepaskan, memposisikan pelafalan huruf dengan tepat lebih dahulu, dengan baik. Jadi perlahan. Kalau cepat nanti kita belum bisa memposisikan dengan baik, tapi ternyata sudah keburu ke huruf yang lainnya. Jadi saya sarankan baca perlahan dulu. Ya kalau misalkan mau dikurangi ya sebenarnya nggak jadi masalah. Insya Allah dengan berjalannya waktu, dengan jam tilawah yang semakin banyak, semakin bagus, insya Allah akan lancar dan insya Allah akan mencapai target yang lebih banyak dan lebih baik. Insya Allah lebih baik dan lebih banyak dan lebih baik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada ngebut terus susah dibenerin, akhirnya nggak bener-bener, mungkin malah repot. Jadi perlahanlah
melafalkannya, nanti insya Allah kapan-kapan akan lancar. Sebagaimana kita belajar mengendarai kendaraan misalnya, pas belum lancar kan pelan-pelan, hati-hati gitu. Pas udah lancar mah udah nggak perlu pakai mikir lagi, dah otomatis gitu. Tapi kalau kita sudah keburu lancar, memang kadang kita lupa aturan-aturan. Lampu merah, terabas saja. Nggak boleh belok kiri, belok kiri. Belok kiri harus pakai sein ke kiri, seinnya ke kanan misalnya. Kenapa demikian? Karena udah santai dengan kesalahan yang berulang, dulu nggak dididik dari awalnya. Gitu. Harusnya baca Quran juga demikian. Baca Quran perhatikan dari awal secara baik dan benar. Insya Allah nanti pas lancarnya akan bagus. Tapi kalau dari awal tidak dipola dengan yang baik dan benar, maka akhirnya pas sudah lancar, susah benar. Udah lancar, nggak benar, dan sampai nggak tahu sampai kapan lagi ya. Yang berat lagi kalau tidak ada kesadaran untuk memperbaiki. Merasa sudah bisa, merasa sudah cukup dengan lancar, padahal membaca Al-Quran tidak cukup dengan lancar. Sekurang-kurangnya Al-Fatihah dah. Al-Fatihah aja kita kadang, Masya Allah, sudah keluh untuk mengucapkan dengan baik dan benar. Kadang. Itu harus diusahakan bagaimana melafalkan dengan baik dan benar itu. Jadi bacaan tetap lanjutkan saja, tapi tolong intensitas untuk memperbaiki bacaan lebih panjang, lebih banyak lagi. Lalu perlahan tadi, baca dengan perlahan, terapkan apa yang kita pelajari dalam keseharian kita. Yang jadi masalah kan ketika kita sudah belajar di kelas, ternyata nggak dipraktekkan di luar kelas. Itu masalah. Jadi akhirnya progresnya lambat. Kita kadang, waduh, saya harus ngejar satu juz tilawah nih gitu. Karena ngejar satu tilawah akhirnya lupa bahwa harus ngejar target kualitas juga harus diupayakan. Ini harusnya menjadi perhatian khusus bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi kalau boleh usul, mending kita punya target misalkan setengah tahun saya harus baca dengan baik dan benar, tapi sekarang sementara kualitasnya diperbaiki dengan baik, terus kemudian perlahan dulu, insya Allah dengan udah bagus, nanti akan lancar insya Allah. Demikian Mbak Miranti, Barakallahu Fiik, dan terima kasih Mas Fahmi. Insya Allah jumpa lagi di sesi berikutnya insya Allah SWT. Insya Allah. Ya. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz atas pemaparan materi, tausiah, dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga ini semua tadi yang kita dengarkan dari awal hingga akhir ini menambahkan pertama adalah keimanan kita ya. Pertama keimanan kita, kemudian meningkatkan keimanan kita, meningkatkan semangat kita untuk kita dapat mempelajari dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan juga insya Allah ini nanti ada sesi yang berikutnya, nanti panitia dari Keluarga Islam Aachen dan Rumah Tajwid akan berkomunikasi lagi terkait waktunya. Jazakumullah khairan kasiron untuk seluruh peserta yang telah mengikuti workshop tahsin sesi pertama ini. Sebelum ditutup, ini ada yang perlu disampaikan. Jadi kami panitia memohon untuk Pak Ustadz Hartanto Saryono untuk memberikan closing statement dan juga untuk memimpin doa bersama, kemudian baru nanti akan kita tutup bersama majelis ini. Silakan Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Sesungguhnya kita harus tetap belajar sampai kapanpun, tidak sampai meninggal dunia, insya Allah sampai ke liang lahat sebagaimana bahasa Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bisa, kecuali karena kita mungkin ada hati kita yang perlu dibersihkan supaya bisa menerima kebenaran tanpa batas tadi itu, insya Allah SWT. Jadi kadang masalahnya dua. Yang pertama, kita sudah patah arang duluan. Yang pertama, menyerah sebelum berhasil. Dan yang kedua, merasa qanaah cukup dengan yang dimiliki. Jika demikian, maka mungkin akan susah untuk dibenahi. Semoga bermanfaat insya Allah SWT. Baik, mungkin sebagai penutup kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah mudahkan segala urusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz. Sekali lagi atas tausiahnya, pemaparan materi, dan semuanya yang telah disampaikan dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator sebelum pamitan pulang, saya memohon maaf pada Pak Ustadz apabila ada yang salah selama kita berinteraksi di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya pada workshop tahsin sesi kedua. Mari bersama-sama kita untuk beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ini nanti akan saya kembalikan ke panitia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya. Ya.